Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Desar Ardana, NIM 130 2021 0262, kelas A5. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas 2 pengantar teknologi dan informasi. Baiklah, soal nomor pertama. Sebutkan dan jelaskan beberapa booting pada sistem operasi. Pertama, cool booting. Menyalakan komputer dari keadaan benar-benar mati. Kedua, warm booting. Menyalakan komputer dari keadaan tidak aktif seperti standby. Ketiga, soft booting. Proses booting yang dilakukan oleh sistem perangkat lunak komputer. Keempat, hard booting. Proses booting yang dilakukan secara paksa dengan perangkat keras. Kelima, reboot. Proses mematikan komputer lalu menyalakan kembali hingga bisa digunakan lagi. Baiklah, soal nomor 2 yaitu uraikan secara umum tahapan-tahapan yang terjadi pada proses booting. Tahapan pertama yaitu pencet tombol power komputer. Kedua, seketika komputer dihidupkan, keadaan memori masih kosong. Saat itu masih belum ada instruksi yang bisa dieksekusi oleh prosesor. Namun pengguna tidak perlu ikut memberi perintah karena prosesor memang dirancang untuk mencari alamat tertentu di BIOS. Disinilah akhirnya prosesor menjalankan BIOS. Ketiga, BIOS mengambil alih lalu dilakukan pengecekan seluruh galat. Keempat, jika terdapat device yang bermasalah, proses tidak akan berlanjut, tetapi memberi peringatan tentang masalah device tersebut. Kelima, proses dilanjutkan dengan BIOS mencari kartu grafis yang tertanam pada komputer, dan setelahnya sistem BIOS menjalankan kartu grafis BIOS. Tidak ketinggalan pula untuk pengecekan BIOS terhadap ROM. Apabila seluruh proses pengecekan dari BIOS sudah dilakukan, kini giliran BIOS yang akan mencari sistem operasi yang sudah terinstal, lalu memuatnya pada memori serta segera mengeksekusinya. Soal nomor 3. Jelaskan proses startup booting pada sistem operasi Windows. MBR atau Master Boot Record adalah sebuah program yang sangat kecil yang terdapat pada sektor pertama hard disk. MBR kemudian meload suatu program bernama NTLDR ke dalam memori. NTLDR kemudian memindahkan komputer ke flat memory model atau bypassing the 640 KB. Memory retrition placed on PCS. Kemudian membaca file boot ini. Jika komputer mempunyai beberapa partisi yang bootable, NTLDR akan menggunakan informasi yang terdapat pada file boot ini untuk menampilkan pilihan boot. Apabila hanya terinstall Windows XP saja, maka tampilan menu akan dilewati dan Windows akan meload Windows XP. Sebelum meload Windows XP, NTLDR membuka program lain ke dalam memori yang disebut ndetectcom.com. File ini melakukan pengecekan semua hardware yang terdapat pada komputer. Setelah semua hardware ditemukan, ndetect.com memberikan kembali informasi tersebut ke NTLDR. NTLDR kemudian berusaha meload versi Windows XP yang dipilih pada step 3. Hal ini dilakukan dengan menemukan file intos skrnl pada folder System 32 yang terdapat pada Direct Windows XP. NTOSKRNL adalah program utama pada sistem operasi Windows, yaitu sebuah kernel. Setelah kernel tersebut di-load ke memori, NTLDR passes control of the boot process to the kernel and to another file name HAL DLL control Windows famous hardware abstraction layer atau HAL. NTOSKRNL kemudian menangani proses boot selanjutnya. Langkah pertama adalah meload beberapa
low level system driver. Kemudian NTOSKRNL meload semua file-file yang dibutuhkan untuk membuat core sistem operasi Windows XP. Kemudian Windows akan memverifikasi apakah terdapat lebih dari satu konfigurasi hardware profil pada komputer. Kalau terdapat lebih dari satu hardware profil, Windows akan menampilkan menu pilihan. Tetapi apabila hanya terdapat satu profil, maka Windows akan langsung meload default profil. Sesudah Windows mengenali hardware profil yang digunakan, Windows kemudian meload semua device driver untuk semua hardware yang terdapat pada komputer. Pada saat ini, tampilan monitor menampilkan Welcome to Windows XP boot screen. Terakhir, Windows menjalankan semua service yang dijadwalkan secara otomatis. Pada saat ini, tampilan monitor menampilkan logon screen. Terima kasih.